Ya, kita masuk ke kajian Tadabbur surat Yusuf. Kita masuk ke ayat di mana Nabi Yusuf final ngingetin tentang Allah di penjara kepada dua orang yang akan salah satunya akan dibunuh dan salah satunya akan selamat. Dan kita udah bahas itu dakwah summary. Summary itu apa sih bahasa Indonesia? Rangkuman dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang 23 tahun itu dikompres dalam ceramah Nabi Yusuf yang kurang lebih 1 sampai 2 menit doang. Ya, dan kita udah sampaikan kenapa Nabi Yusuf dakwahnya cuma 2 menit. Ya karena emang cuma itu doang waktu untuk ngedakwahin tauhidnya. Setelah ini yang satu bakalan mati, yang satunya bakalan keluar dari penjara. Jadi nggak akan ketemu Nabi Yusuf lagi. Jadi nggak bisa Nabi Yusuf dakwah panjang sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi tauhid 23 tahun ya dengan step yang perlahan. Nabi Yusuf kompres itu semua dalam one shot gitu, dalam 2 menitan dakwah. Nah, kita akan bahas secara mendalam lagi beberapa ayatnya. Mungkin ada yang kita ulang sedikit karena selalu ada faedah-faedah baru. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk hati ini bisa khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami semua bertobat kepadamu atas semua dosa yang kami lakukan, baik dosa besar dan dosa kecil. Jadi karena malam hari ini, malam hari yang penuh keberkahan, rahmatmu, kasih sayang dan ampunanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum masuk ke surat Yusuf, walaupun nanti ini akan jadi pembahasan surat Yusuf juga, Islam ini adalah agama yang sangat-sangat mengajarkan kita umatnya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan hidup basic Islam itu semua hukum-hukumnya pasti untuk kemaslahatan yang sifatnya luas. Kita kadang ingin dapat manfaat pribadi. Dibolehin nggak di dalam agama Islam kita untuk dapat manfaat pribadi? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi akan ada momen di mana manfaat tersebut kalau terlalu banyak buat diri kita, ujung-ujungnya nggak kepake. Contoh, kita punya duit, misalnya Fadli sih? Fadil, spending terbesar dalam sebulanmu berapa dia? Kira-kira aja spendingnya. 3 juta. Berapa? 3 juta. 3 juta, oke ya. Misalnya Fadil dapat gaji 10 juta gitu ya, dan masih single. Mau naikin lifestyle, paling-paling habisnya berapa? Dari 10 juta gaji tersebut dalam sebulan? 8, oke 8. Sekarang kalau Fadil dapat 80 juta per bulan, itu mau buat apa lagi? Soalnya 8 juta juga udah enak. Tiap hari all you can eat yang versi diamond deh. Ya sekali makannya 300 ribu. Ya dalam sebulan 9 juta lah keluar. Terus kalau mau dapat 80 juta per bulan, itu all you can eat-nya mau berapa kali? Nanti jadi obesitas mati, iya nggak? Jadi boleh kita dapetin manfaat pribadi. Tapi ada momen di mana manfaat duniawi tersebut akan over limit kalau kita nikmatin semuanya. Makanya kenapa ajaran dalam Islam tuh indah banget di mana hukum-hukumnya selalu membawa kepada maslahat yang sifatnya tuh menyeluruh. Bukan untuk maslahat pribadi aja, tapi yang paling penting adalah maslahat untuk seluruh alam. Sebagai contoh aja, lihat bagaimana hadis di mana Nabi SAW memerintahkan atau memberitahukan tentang orang yang bikin pohon, nanam pohon, pohonnya tumbuh nanti berbuah, itu dia akan dapat pahala sampai hari kiamat. Nanam sesuatu tanaman lalu nanti ada yang makan dari serangga, dari burung. Coba kalau kita nanam terus dimakan burung, kita sengaja ngasih makan burung atau emang dicuri sama burung? Dicuri kan? Kesel. Iya wajar, duniawi. Makanya petani kan suka punya apa yang orang-orangan yang begitu-begitu deh. Itu kan untuk musik apa namanya deh? Bebegik. Bebegik ya. Kenapa Pak pesawah punya bebegik? Karena untuk ngusir itu
burung, dan emang kita diperintahkan untuk mengusir hama. Ya, jangan sampai pas ada burung, biarinlah sedekah, habis nantinya semuanya sawah kita, nggak apa-apa. Kenapa jadi hitam semua nih? Tiba-tiba hitam semua. Mudah-mudahan aman ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Kita ngusir burung, tapi kata Nabi SAW, tidaklah burung memakannya atau serangga atau apapun hama lah yang makan dari tanaman yang kita tanam, baik itu di sawah atau kita nanam pohon, itu akan jadi pahala buat kita sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nanam pohon itu akan ngasih maslahat kepada generasi selanjutnya. Ya, patah-patah ya, tadi sempat patah-patah mungkin ya. Sekarang juga masih patah-patah, ya Allah. Mohon sabar ya. Mohon sabar. Bismillah ya Allah. Mudahkan ya Rabb. Jadi kalau kita nanam pohon, itu akan maslahat kepada generasi di bawah kita. Generasi bawah kita akan manfaat, akan enak hidupnya. Sekarang kalau misalnya di dunia ini nggak ada uang, tapi setiap orang mewariskan pohon dan ternak, akan kelaparan nggak orang-orang di bawah kita? Nggak punya duit juga nggak ada masalah, asal ada makanan mah. Nah sekarang beda dengan nggak tahu ini namanya komunis atau liberalis atau kapitalis, nggak ngerti yang begitu-begituan. Anak IPS yang lebih ngerti, si Reagan biasanya lebih ngerti nih ya. Yaitu mereka misalnya ketika jadi pemimpin atau ketika misalnya jadi orang tua, sengaja utang yang banyak, biarin saya mau hidup enak. Nanti kan kalau saya mati ya saya udah merasakan hidup yang enak, kalaupun banyak utang nanti kan anak-anakku yang bakalan ngebayarin utangnya. Kalau kayak gitu nanti generasi di bawah kita hidupnya akan semakin sulit. Pemimpin negara misalnya, ketika dia jadi pemimpin, dia fokus gimana agar rakyat setelah ini akan hidup lebih enak. Akhirnya yang dia lakukan adalah nanam pohon, petani diperbanyak, sawah di semua tanah yang emang bisa ditanemin. Wah, dia atur semuanya semaksimal mungkin dengan alasan supaya nanti generasi di bawahnya akan mendapatkan hidup yang lebih nyaman. Bahkan nanti lawan dari inflasi itu apa, Dil? Deflasi. Itu bagus ya kalau deflasi ya? Jelek juga. Jelek juga. Ya, bukan inflasi, pokoknya intinya makin makmur lah di bawahnya. Nah, kalau misalnya suatu pemimpin suatu negeri mikirnya gimana biar utang sebanyak mungkin supaya hidupnya makmur dan para jajarannya makmur, masalah nanti gimana ya, nanti kalau saya udah turun dari jabatan kan rakyat yang akan merasakan kesulitannya, mereka yang akan bayar utangnya, mereka yang akan ngerasain sulitnya hidup. Yang penting saya hidupnya enak. Ini bertentangan banget dengan ajaran Islam. Makanya ketika kita ngelihat ajaran-ajaran Islam tuh makin amazed lah, bagaimana Nabi SAW nyuruh nanam, ya itu jadi pahala, motivasi kita untuk nanam pohon gitu ya. Itu luar biasa, dan itu baru satu hadis tentang nanam pohon, belum hukum-hukum tentang syariat Islam yang lainnya, tentang hukum jual beli dalam Islam, yang semuanya itu ngasih maslahat kepada kita semua. Itu sebagai opening sedikit ya, karena kadang-kadang kita perlu di reminder bahwa hukum Islam nih indah banget. Karena kalau misalnya yang dibahas adalah hukum tentang potong tangan, tentang rajam, itu terus tanpa dibalance dengan yang indah, nantinya kita khawatir setan membisikkan kebencian terhadap syariat Islam. Dan itu sangat mungkin. Makanya kenapa Allah di dalam Quran kalau ngomongin tentang neraka digandengin tentang apa? Surga kan. Karena kita harus balance. Kalau orang dicekokin terus, bukan cekokin bahasanya nggak enak ya, disodorin terus ayat-ayat tentang neraka, nantinya dia putus asa, bahkan ujung-ujungnya jadi benci. Kok agama adanya siksaan mulu dah. Tapi Allah tuh sangat balance ketika menyampaikan tentang ajaran Islam ini. Ya, indah, ajaran yang nanti kemaslahatannya akan dirasakan oleh semua orang. Bahkan non-muslim pun akan merasakannya. Itu ada dalam agama kita, agama Islam. Baik, ya sedikit review ya. Ketika Nabi Yusuf udah ceramah yang panjangnya cuma sekitar 2 menit, di bagian endingnya Nabi Yusuf mengatakan statement, Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu ada pada Allah, hanya milik Allah. Itu Nabi Yusuf lagi dihukum sama siapa? Sama raja kan. Dan lawan bicaranya itu siapanya raja? Siapa? Budak, 2 pelayan terdekatnya raja. Ini berarti gini ya, kalau orang jadi pemeras anggur khusus dan pembawa roti, itu tuh bukan, kalian jangan bayangin kayak pembantu. Raja itu cara ngebunuhnya kan gampang banget, yaitu minumannya dan makanannya dikasih
racun. Jadi kalau mau ngebunuh raja tuh gampang banget. Yang nyodorin makanan atau yang nyodorin minuman tinggal dikasih racun, mati tuh raja. Berarti orang yang dijadiin petugas untuk meres wine, meres anggur, dan juga ngasih roti, itu pasti orang yang sangat dipercaya oleh raja. Paham nggak? Jadi bukan budak asal-asalan. Tapi salah satu pelayan sih pelayan, tapi pelayannya yang high class. Ada istilahnya itu apa ya? Butler ya? Oh, iya nggak sih? Butler ya, butler tuh pelayan yang level tinggi gitu ya. Pelayan tapi pelayannya tuh pakai jas, pakai pita kupu-kupu gitu ya, pakai kacamata hitam. Oh, pokoknya itulah butler lah. Ini pelayan yang level tinggi. Nah, ini Nabi Yusuf adalah seorang budak. Budak ya, berarti kalau budak kan pembantu level rendah. Sedangkan lawan bicaranya siapa? Pelayan level tinggi, high level, high class. Dan mereka bertiga sama-sama lagi dihukum oleh raja. Nasibnya sama. Tapi di situ Nabi Yusuf berkata, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu yang sebenarnya hanya milik Allah. Oh, berani banget tuh Nabi Yusuf ngomong gitu. Karena emang tauhidnya kuat. Kita sekarang lagi dihukum oleh raja, iya. Tapi hukuman yang sebenarnya itu ada pada Allah. Gak ada masalah kita sekarang lagi ada di penjara. Kalau Allah menghukumi kita sebagai orang baik itu udah cukup. Dan kalau kita lagi ada di posisi yang paling enak, tapi Allah menghukum kita atas dosa-dosa kita, maka itu nggak ada artinya. Itu Nabi Yusuf ngeluarin statement itu, inil hukmu illa lillah. Ibarat kita lagi dihukum abis-abisan, terus kita bilang, hukum yang kamu lakukan, hukumanmu kepadaku ini nggak ada apa-apanya. Hukuman yang sebenarnya itu ada pada Allah. Ini mirip sama ucapan siapa? Ada yang tahu nggak? Coba, mau nyoba nalar kalian. Siapa di Quran yang statementnya mirip sama Nabi Yusuf ini, tapi dengan warna yang lain? Tahu nggak siapa? Bukan. Mungkin Nabi Ibrahim ada, tapi belum kepikiran ya, belum terbersit itu. Bukan Nabi Ayub, para penyihir yang lawan Nabi Musa. Itu kan sama Firaun dibilangin apa? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum ajma'in. Akan ku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan akan aku salib kalian semuanya. Apa kata mereka? Qalu la dhair, enggak ada masalah. Dan di surat Toha mereka bilang apa? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Orang-orang yang datang kepada Tuhannya dengan membawa dosa, maka bagi mereka jahanam, mereka tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Tapi mereka yang datang kepada Allah dalam kondisi bertobat, beramal soleh, mereka akan memiliki derajat yang tinggi, kata mereka. Dan mereka juga bilang kepada Firaun, apa kata mereka? Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Hai Firaun, kamu cuma bisa nyiksa kami di dunia ini. Tapi kami kembali kepada Allah, kami tobat kepada Allah karena kami berharap Allah mengampuni kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Ya. Tuhan kami itu siksaannya lebih berat dan lebih kekal pahalanya. Hadiah dari Tuhan kami lebih kekal. Nah, itu gimana penyihir ini bisa ngucapin statement itu? Lagi dihukum sama Firaun, tapi bilang yang lebih baik hukumannya adalah Allah. Yang lebih keras hukumannya, siksanya adalah Allah. Dan yang lebih baik pahalanya adalah Allah. Dari Allah. Dan Nabi Yusuf juga kayak gitu. Di posisi beliau lagi disiksa di dalam penjara, dihukum di dalam penjara, Nabi Yusuf bilang, inil hukmu illa lillah. Hukum yang sebenarnya itu ada pada Allah. Maka inilah hakikat seseorang hamba ketika mereka lagi disiksa di dunia. Bukan karena kesalahan yang mereka lakukan, atau karena kesalahan yang mereka lakukan, tapi kemudian setelah Allah hukum di dunia, mereka nyadar dengan kesalahan mereka. Niscaya hati mereka akan jadi ringan. Ini penting loh. Hukuman di dunia, baik karena kita salah atau kita nggak salah, selama kita meyakini bahwa hukum yang kekal yang mutlak adalah Allah, maka dunia ini nggak akan jadi berat buat kita. Udah sering cerita bagaimana punya salah satu murid di SMA 1 Bekasi, ibunya kena kanker, dan itu Masya Allah,
kanker kemoterapi udah rutin setiap 1 bulan sekali atau sebulan 2 kali. Itu tubuhnya udah kayak digerogoti, udah sakit. Tapi beliau cuma senyum aja, nggak apa-apa ini. Ya kita tinggal nunggu mati aja, tapi dinikmatin aja lah. Ini semua ikhtiar. Mudah-mudahan jadi pahala. Itu kan luar biasa. Dia di dunia dapat kayak musibah, hukuman seperti inilah. Kalau kata orang mungkin itu kayak azab atau hukuman. Tapi ketika dia nyadar bahwasanya itu Allah yang menakdirkan, maka itu jadi ringan. Karena hukuman yang sebenarnya adalah akhirat. Kalau aku menjalani musibah di dunia ini dan aku menerimanya, maka di akhirat akan jadi pahala. Tapi kalau aku nggak nerimanya, aku malah nyalain Allah, maka nanti hukuman yang sebenarnya ada pada Allah nanti di hari kiamat. Udah mas sekarang kena kanker, lalu nyalahin takdir Allah, lalu jadi kafir, di akhirat bakalan disiksa habis-habisan oleh Allah. Wow, ini mind blowing banget ketika Nabi Yusuf bilang, Inil hukmu illa lillah. Hukuman yang sebenarnya itu ada pada Allah. Bukan pada raja yang sekarang lagi ngehukum kita. Wow. Itu karena imannya yang sudah benar-benar mendalam. Nah, kemudian yang ingin bahas di malam hari ini adalah persamaan dakwah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin jadikan ini sebagai tabel ya. Ada 8 poin setidaknya yang ingin sampaikan. Dan ini kita bisa ikuti teknik dakwah ini. Poin nomor 1, membangun kepercayaan. Nabi Yusuf dideketin sama 2 pelayan raja karena ngelihat Nabi Yusuf orang baik kan ya. Dan kemudian pas dimintain bantuan juga Nabi Yusuf bilang, aku akan bantu kalian dan aku janji akan membantu kalian sebelum makanan datang. Sebelum jam makan siang, aku udah ngasih solusi atas pertanyaan kalian. Udah ngasih jawaban atas pertanyaan kalian. Nah, kita ngelihat dari kacamata Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau memulai dakwah, beliau dijuluki oleh orang-orang Quraisy sebagai apa? Al-Amin. Yang terpercaya. Ya, beliau amanah. Bahkan ketika beliau diboikot dan beliau disiksa pun, itu orang-orang kafir sambil nyiksa Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mereka punya harta banyak yang mereka takut kehilangan, dititipin ke Nabi SAW. Kan gak beradab banget ya. Hei Muhammad, ditonjokin. Ntar aku punya harta banyak, tolong titip ya, amanah ya, amanah. Ini sangat lucu gitu orang-orang kafir. Dan itulah sebenarnya hakikat orang kafir itu. Mereka tuh cuma ingin dapat kemaslahatan dunia, itu aja. Ya. Bahkan berhala-berhala yang mereka sembah pun sebenarnya intinya tuh karena mereka ingin dapat maslahat dunia. Kalau kita rela mengorbankan dunia untuk Allah. Kalau orang kafir, semuanya dalam agama mereka tuh pokoknya intinya apa yang bisa ngasih manfaat ke duniawi mereka. Jadi agama mereka tuh porosnya ada pada apa maslahat yang bisa ku dapatkan. Kalau kita sebaliknya, mau ada maslahat untuk kita atau enggak, asal Allah senang, gas. Makanya jihad. Ada maslahat nggak buat kita di duniawinya? Kalau kalah, enggak. Kalau menang, iya dapat ghanimah. Tapi coba, oke menang dapat ghanimah 1 miliar, tapi mata copot, tangan buntung, kaki buntung. Enaknya apa? Ya enggak. Tapi kita tetap kan terjang itu jihad, karena kita tahu maslahat yang inti adanya di akhirat. Kalau orang musyrikin tuh enggak. Orang musyrikin tuh agama mereka tuh porosnya atau basic agama mereka adalah harus ngasih manfaat ke dunia. Makanya mereka punya Tuhan Allah. Oke lah. Tuhan utama mereka Allah. Tapi mereka punya Tuhan 360 Tuhan yang beda-beda. Ada Tuhan untuk peternakan. Ada Tuhan untuk pertanian. Supaya apa? Punya Tuhan peternakan tuh biar apa? Biar kalau mereka lagi beternak, doa ke Tuhan peternakan, ternaknya jadi manjur gitu. Ada Tuhan perniagaan. Ketika mereka mau dagang, mereka pergi ke patung perniagaan. Kemudian doa supaya dikasih keselamatan dalam perniagaan mereka. Dan itu intinya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, mereka mikir gimana biar ngasih maslahat buat kita. Jadi bukan mereka benar-benar meyakini berhala-berhala ini adalah Tuhan. Tapi mereka intinya di hati mereka tuh ada keinginan maslahat dunia. Makanya kalau kalian tahu Abraha ya. Kenapa Abraha bikin gereja gede? Tahu nggak kenapa? Al-Qulaisy, nama gerejanya gede ya. Kan orang-orang Arab tuh perginya ke Ka'bah kan ya. Orang musyrikin Arab tuh ibadahnya di Ka'bah. Dan ketika di Ka'bah mereka haji, umroh,
Dan mereka pun sambil ngasih sesajen kan ke dalam Ka'bah ya, perhiasan, emas, makanan. Yang untung nanti orang-orang Quraisy, dia kan itu nggak dimakan berhala, dimakannya mah sama mereka, jadi gendut-gendut tuh mereka. Ya. Terus kenapa si Raja Abraha bikin gereja Al-Quraisy? Buat apa? Buat menyaingi kan. Kenapa pengen disaingi? Kan padahal mah kalau di gereja nyembah Tuhannya, di Ka'bah nyembah Tuhan mereka, ya kan udah akur harusnya kan. Sama-sama punya Tuhan gitu. Yang di Ka'bah Tuhannya Allah yang Tuhan utamanya, tapi mereka pun punya Tuhan-Tuhan berupa berhala-berhala yang banyak, yang mereka ngasih sesajen, sedangkan di gereja nyembahnya Yesus, Ruhul Kudus sama Maryam, atau sama Jibril gitu. Kan harusnya akurnya, udah kan beda Tuhan gitu. Beda Tuhan, beda sesajen, harusnya akur. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya. Abraha ingin gerejanya lebih makmur supaya orang-orang pergi ke gereja dan mereka banyak ngasih sesajen, ngasih harta. Jadi akhirnya kaya orang-orang gereja. Jadi kan kembali lagi ujung-ujungnya duit. Duit gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Nah itulah hakikat orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy nggak mau masuk Islam, terutama para petingginya? Karena mereka nyadar kalau masuk Islam mengakui Tuhan sesungguhnya hanya Allah, semua berhala harus dihancurin. Nanti orang-orang nggak ngasih sesajen lagi. Kalau nggak ngasih sesajen lagi, nantinya ekonomi kita bakalan rusak. Tapi coba kalau mereka, ada ya Abu Jahal and the gang ngelihat kondisi Arab Saudi yang sekarang, mereka ngiler mereka. Gening nyembah Allah semata juga kaya banget gitu. Gedung-gedungnya tinggi, ada wifi lagi, nggak kayak kami kata Abu Jahal temeren gitu. Karena sekali lagi agama kemusyrikan itu intinya ingin dapat manfaat dunia. Sedangkan kita Islam, kita mah tujuannya bukan ingin dapat manfaat. Tujuannya ingin apa? Ingin ridho Allah. Kalau Allah ridho, Allah akan ngasih maslahat dunia. Kalau nggak ngasih maslahat ke kita di dunia, Allah akan ngasih maslahat ke orang pada umumnya. Sehingga Islam ujung-ujungnya mah tetap akan ngasih maslahat terbesar. Ya, mereka orang-orang Quraisy ingin kemaslahatan dengan agama mereka, paganisme. Tapi hakikatnya hukum rimba yang terjadi pada zaman dulu. Saling bunuh, riba, dan akhirnya masyarakat chaos. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Sedangkan Islam, walaupun mungkin per individu beda-beda. Ada orang yang dengan mengamalkan Islam dia jadi rugi banget. Dia jadi duniawinya hilang seperti Nabi SAW. Beliau sedekah sampai beliau jadi nggak punya uang sama sekali, kelaparan. Secara duniawinya bisa jadi hancur untuk individu-individu tertentu. Tapi kemaslahatan secara globalnya akan terasa ketika kita mengamalkan ajaran Islam ini. Ya. Jadi itulah yang pertama adalah dalam prinsip dakwahnya ini ambil pelajarannya 8 poin ini atau 9 poin, 8 atau 9 nanti kita lihat aja. Ini adalah teknik dakwah yang diajarkan oleh Nabi Yusuf dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan persis banget. Persis. Dan ini ajaran yang bisa kita amalin. Pertama apa tadi? Membangun kepercayaan. Kedua, memperkenalkan diri dengan basic iman, bukan basic nasab. Kebanyakan kita ketika kita mau membanggakan diri, kita banggakan dirinya dengan nasab. Ya, ayahku ini, nenek moyangku seorang kapiten misalnya gitu. Nabi Yusuf ketika beliau menyampaikan nasab, yang beliau highlight bukan nasabnya, bukan ini ayahku Ibrahim, Ishak, Yakub, bukan. Nabi Yusuf itu bilang apa? Ibrahim, Ishak, Yakub adalah ayah, kakek, dan buyutku yang mereka semua hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi yang diperkenalkan adalah iman. Begitupun Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan kepada umat, beliau menyatakan ini Abdullah, aku hamba Allah dan Rasulnya. Kalau dibawa ke kehidupan kita, coba pas kalian lagi di luar negeri, Elwin misalnya mau ke negeri apa? Kalau negeri kafir yang mana di situ untuk bisnis atau untuk kuliah, kira-kira mau milih negeri kafir mana? Jangan negeri Islam. Negeri Islam jelas bagus. Jepang, misalnya Jepang. Bayangin Jepang udah terkenal dengan kedisiplinan dan kesopanannya, terus kita coba lebih advance dari Jepang. Kan orang-orang Jepang akan kagum ke kita ya enggak? Orang Jepangnya aja udah bener-bener sangat disiplin, tapi kita lebih disiplin, lebih terpercaya, lebih amanah. Mereka kan akan tertarik gitu. Elwin,
kamu kok ini disiplin banget, lebih disiplin daripada kami, padahal kamu bukan orang Jepang. Terus Elin bilang, ya saya bukan orang Jepang, basic negara saya Indonesia, tapi apa yang saya terapkan ini adalah karena agamaku Islam. Tah, eta. Betapa banyak orang yang masuk Islam tuh gara-gara itu. Jadi 2 poin ini udah belum kita amalin. Terutama kalau misalnya kita lagi di hadapan non-muslim gitu. Kalau di hadapan orang-orang Islam biasanya kita nggak terlalu mencolok gitu. Ketika kita baik tuh ya biasa aja mereka. Tapi kalau di hadapan non-muslim kita baik banget, itu mereka akan tertarik. Ya, kamu tuh baik banget. Orang tuamu ngajarin kayak gitu ya? Ya cuman ini jangan buka aib juga ya, misalnya orang tua kita jangan dijawab, enggak orang tuaku mah bejat kok gitu. Ini aku baik karena Islam mengajarkanku baik, ya enggak gitulah tekniknya. Pokoknya intinya olah bahasa gimana caranya supaya yang kita highlight tuh agama kitanya gitu. Ya. Dulu pernah ada cat lovers non muslim gitu di Facebook lagi ngomongin apa tentang kucing yang di apa gitu ya, atau lagi ngomongin tentang kucing Arizal atau lupa, nggak terlalu inget, tapi intinya bilang di dalam ajaran agamaku aku tuh disuruh untuk baik kepada makhluk-makhluk Allah, apalagi kucing ini yang sangat manfaat untuk kita ya. Bisa ngasih maslahat, kucing kan manfaatnya besar banget gitu untuk nemenin kita pas kita lagi sedih itu ya, dicubit-cubit, dielus-elus, untuk makan tikus. Makanya kalau kalian punya kucing jangan dikasih makan whiskish ya, nantinya dia nggak akan mau makan tikus, tapi dibiarin mereka makan makanan dari serangga dan sebagainya. Nah, jadi apa yang memperkenalkan Islam, ketika ada orang yang mulai tertarik dengan gaya hidup Arizal, maka di situ momen dimana kita sampaikan inilah ajaran Islam. Poin ketiga, panggil dengan panggilan yang nyaman didengar. Nabi Yusuf bilang apa? Ya sahibai sijin, wahai sahabat sesama anggota penjara gitu ya, wahai senasib di penjara, wahai sahabatku gitu. Nabi Muhammad SAW manggil ke pamannya, wahai pamanku, wahai kaumku, wahai Bani Hashim, wahai Bani. Panggilan-panggilan yang enak. Beliau enggak dakwah dengan panggilan yang keras, wahai orang-orang kafir, enggak. Surah Al-Kafirun itu turunnya kapan? Itu tuh setelah Nabi SAW udah dakwah abis-abisan, kaum muslimin udah diboikot, disiksa abis-abisan. Ketika orang kafir udah capek, ini dakwah Muhammad gak berhenti-berhenti, akhirnya ketika, ini ya, kalau misalnya ada suatu ancaman, kan kalau ancamannya masih kecil, yang dilakukan adalah intimidasi kan ya. Intimidasi dan juga serang, pokoknya serang. Tapi ketika diintimidasi, diserang tuh nggak redup-redup, malah semakin besar, maka teknik kedua kan negosiasi, iya nggak? Paham? Orang kafir nindas gagal, malah Islam makin kuat. Umar masuk Islam, kan jadi berabe tuh orang-orang kafir ya. Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, udah ini kacau ini. Umar pembenci Islam malah jadi masuk Islam. Akhirnya setelah udah tahun-tahun yang udah berapa tahun gitu ya, udah berapa lama ini Islam semakin kuat, akhirnya orang-orang Quraisy negosiasi. Udah deh Muhammad, daripada kita gelut terus kayak gini, mending gini. 1 tahun kami nyembah Allah saja, kami bertauhid gitu ya. Nyembah Allah saja, tahun depan kamu nyembah Tuhan kami. Di situ baru keluar statement, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, panggilannya keras. Tapi awal dakwah kan gak gitu. Nabi SAW, beliau pergi ke atas bukit. Bukit apa? Sofa bukan. Bukit apa? Ke atas bukit apa? Beliau naik ke atas bukit, kemudian beliau memanggil orang-orang Quraisy. Ya, wahai Bani Hashim, wahai Fatimah anak Muhammad SAW, wahai paman, wahai bibi Nabi Muhammad SAW. Beliau manggil dengan panggilan-panggilan penuh kasih sayang. Bahkan Syekh bin Bas ngingetin kita, kalau teman kita ngelakuin pembatal keislaman, contohnya ninggalin sholat, atau istihza bidin, atau sebagainya, gimana cara kita untuk memanggil mereka? Panggil mereka dengan panggilan ini, wahai hamba Allah. Boleh gak dipanggil hamba Allah? Boleh, tapi maksudnya hamba Allah secara umum. Karena kalau hamba Allah yang versi khusus mah hanya orang-orang soleh ya. Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Tapi ketika kita manggil orang kafir dengan hamba Allah, boleh juga. Karena emang pada hakikatnya semua makhluk itu hambanya Allah. Jadi kita panggil, wahai hamba Allah. Saya pengen ngasih tahu kalau ini tuh nggak boleh. Ini adalah kekufuran.
kalau kita melakukan ini kita murtad dari Islam. Panggilnya pakai hamba Allah. Kalau kita manggil teman kita yang istizabidin langsung dipanggil ya ayuhal murtadun gitu. Ya mereka bakalan kabur. Ini teknik dakwah loh. Yang kadang-kadang kita nggak bisa, kita capek. Kadang Guru Arizal aja ketika dulu lagi dakwah di London gitu di taman bunga, dia lagi dakwah, lagi ceramah, tiba-tiba datang orang-orang negro gitu ya, yang misionaris, pura-pura Islam gitu. Mereka bilang Allah berdoa kepada dirinya sendiri, Allah sujud kepada dirinya sendiri. Itu si orang misionarisnya, si orang hitam yang pura-pura Islam itu. Langsung Guru Arizal ini bilang, go back to your spaceship, katanya gitu, ngerti gak? Balik ke kapal UFO-mu gitu. Langsung diejek saking keselnya gitu. Itu kan nggak boleh nyebut orang sebagai alien kan, cuman karena saking keselnya kayak gitu. Ya, kamu balik aja tuh ke kapal alienmu, katanya kayak gitu. Nah, jadi tapi inilah teknik dakwah, yaitu manggil dengan panggilan ini nyaman didengar. Terus keempat, debat dengan cara mengirim pertanyaan. Jadi ada momen dimana kita langsung serang sih. Tapi teknik yang lebih halus untuk awal-awal tuh nggak langsung nyerang, tapi tanya. Seperti kemarin kan Abdurrahim Green, pembantunya nanya apa? Masih ingat gak? Geus poho deui kita baru minggu lalu. Agamanya apa? Bukan agamanya apa? Kamu meyakini Yesus itu Tuhan? Iya. Kamu yakin Yesus mati? Iya. Jadi kamu yakin Tuhan bisa mati ya? Iya, kan ditanya itu kan ya. Nggak langsung bilang, oh, Tuhan mati itu mustahil. Tuhan nggak punya sifat mati. Tuhan tuh Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup. Ya itu benar. Cuman ketika kita awal dalam debat tuh ngirim pertanyaan. Makanya Nabi Yusuf bilang apa? Ta'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Coba wahai saudaraku. Aku mau nanya ya. Tuhan yang banyak yang lebih baik atau Tuhan yang satu tapi maha kuat dan bisa mengalahkan siapapun? Mana yang lebih baik kira-kira? Kasih pertanyaan seperti itu. Dan Nabi SAW sering menyampaikan pertanyaan. Di ayat-ayat Quran ada tentang Allah ngasih perumpamaan tentang seorang budak yang dimiliki penuh oleh satu majikan dengan satu budak yang dimiliki oleh banyak majikan. Mana yang lebih bebas? Itu kan pertanyaan. Begitulah teknik dalam berdebat itu. Kirim pertanyaan. Supaya mereka berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'aqilun. Itu teknik dakwah Nabi SAW yang dilakukan juga oleh Nabi Yusuf. Kemudian habis itu poin nomor 5 adalah hancurkan dulu kebatilan. Baru poin nomor 6-nya munculkan kebenaran. Jadi jangan munculkan kebenaran tanpa menghancurkan kebatilan, karena percuma. Ketika kita misalnya ngajarin Allah adalah Tuhan yang maha baik, Allah adalah Tuhan yang maha pemurah, Allah itu maha baik ke kita semua. Akhirnya ada orang Kristen yang bilang, oh iya, aku sepakat denganmu. Allah adalah Tuhan yang sangat baik, yang maha penyayang, Al-Malikul Qudusus Salam, disebut semua nama-nama Allah Asmaul Husna. Ya, itu Allah Tuhan yang terbaik. Tapi Yesus juga Tuhanku. Ya kan percuma. Makanya Nabi Muhammad SAW, maaf Nabi Yusuf, menghancurkan dulu kekufuran, baru kemudian menjelaskan tentang Allah. Itulah Nabi SAW, menghancurkan kekufuran dalam 13 tahun di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah, dan juga sekaligus sambil menghancurkan kebatilan, beliau juga memperkenalkan tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Ya. Kemudian juga poin nomor 7 atau 7 ya, akui bahwasanya hidayah itu dari Allah. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu ucapan Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad pun SAW menyatakan bahwasanya aku hanya Rasul yang bisa menyampaikan. Ya, Allah yang memberi hidayah, aku hanya menyampaikan. Dan yang poin yang terakhir adalah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nabi Yusuf bilang banyak manusia yang tidak mengetahui tauhid. Dan Nabi Muhammad pun SAW setelah mendakwahkan 23 tahun tauhid, mayoritas orang di dunia masuk Islam atau tetap kafir? Tetap kafir. Maka ini jadi pelajaran, tugas kita tuh nyampain aja walaupun ujung-ujungnya mayoritas tetap kafir. Dan itu sama kan, Nabi Muhammad SAW mayoritas manusia di ending dalam dakwah beliau tuh kafir. Kalaupun kita mau skop Jazirah Arab, oke lah, banyak banget Jazirah Arab yang masuk Islam. Tapi setelah Nabi wafat SAW, apa yang terjadi dengan Jazirah Arab? Murtad kan.
Gelombang murtad tuh banyak banget setelah Nabi wafat SAW. Maka Nabi Yusuf pun sama di Mesir, itu beliau mayoritasnya nggak beriman, tapi beliau tetap menyampaikan karena ujung-ujungnya sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah. Baik, itu poin tauhid yang udah kita bahas selama setengah jam ini. Sekarang mari kita masuk ke ayat berikutnya ya, di mana Nabi Yusuf ujung-ujungnya menyampaikan kepada kedua orang ini, Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabat penjara, adapun mimpi yang kalian tanyakan itu, salah satu di antara kalian tuh akan memeras anggur untuk majikannya, untuk tuannya, yaitu untuk raja. Adapun yang satunya akan disalib. Kemudian kepalanya akan dimakan oleh burung. Telah tetap keputusan ini, ya, yang kalian telah tanyakan kepadaku. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang di antara mereka yang Nabi Yusuf punya dugaan kuat akan selamat. Yang akan selamat itu yang meres anggur atau yang mimpi angkat roti? Yang meres anggur, ya. Nabi Yusuf berkata, "Uzkurni 'inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin." Ini kalian butuh konsentrasi tinggi di ayat ini karena ini adalah ayat yang ulama beda pendapat runcing. Ayatnya emang gak beda pendapat tapi tafsirnya yang beda pendapat ya. Maka ada pelajaran penting dari ayat yang tadi dulu bahwa berita pahit kita sampaikan juga secara jujur, tapi coba dengan bahasa yang lebih menenangkan lah. Karena Nabi Yusuf ketika menyampaikan tafsir mimpinya, beliau nggak langsung frontal bilang kamu bakalan disalib, mati, kamu bakalan selamat. Tapi Nabi Yusuf pakai kalimat apa? Salah seorang di antara kalian akan memeras anggur, sedangkan yang lainnya akan mati. Nah, di situ kan kalimatnya tetap pahit, tapi dibungkus dengan lebih menenangkan. Dan sebelum menyampaikan ini pun Nabi Yusuf udah ngingetin inil hukmu illa lillah. Hukuman yang sebenarnya tuh ada pada Allah. Seakan-akan Nabi Yusuf tuh bilang ya bahwasanya oke lah dari kalian akan mati. Salah seorang di antara kalian akan mati. Tapi kalau kalian mati dalam kondisi beriman, kalian akan tetap masuk surga. Lihat gak sih bagaimana Nabi Yusuf dalam nasihat-nasihat tadi tuh udah dikasih bekal dulu gitu. Udah ngasih bekal ke keduanya bahwasanya hukuman yang sebenarnya tuh ada pada Allah. Sehingga kalau salah seorang di antara kalian tuh mati, disalib, dimakan burung, dimutilasi sama burung, gak apa-apa. Asal kalian udah taubat, kalian menerima agama tauhid ini, kalian selamat masuk surga. Dan yang lainnya, yang satunya, kamu akan selamat. Tapi akan kontras banget loh, nanti kita akan bahas di potongan ayat ini. Ini pembahasan ayat yang terakhir di malam hari ini. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang Yusuf yakin akan selamat, tolong sampaikan tentang diriku kepada majikanmu. Ini satu-satunya ayat di surat Yusuf di mana Nabi Yusuf minta pertolongan. Ini satu-satunya. Kalau di ayat yang lain Nabi Yusuf bukan minta tolong tapi nyuruh. Nabi Yusuf nyuruh ke pelayannya, tolong simpan piala ini ke salah satu dari mereka. Atau simpan penukaran barang ini, duit-duit mereka tuh balikin ke tas-tas mereka. Itu Nabi Yusuf nyuruh ya. Kalau di sini Nabi Yusuf nyuruh atau minta tolong? Lebih ke minta tolong, bukan nyuruh ya. Walaupun ada sisi kesamaan tapi kita tahu di sini kalau Nabi Yusuf nyuruh ke pelayannya kan nyuruh dari atas ke bawahan kan. Kalau dari sini posisinya yang lebih tinggi Nabi Yusuf atau pelayan? Pelayan. Jadi di sini Nabi Yusuf minta tolong. Tolong ya, sampaikan ke majikanmu tentang diriku. Mau nanya ke Fadil, kira-kira kenapa Dil Yusuf minta ke pelayan untuk sampaikan tentang Yusuf kepada majikannya? Biar apa? Nggak tahu. Coba kalau Habibi. Biar bebas, Pak. Biar dibebasin ya? Ya, biar dibebasin. Oke.
Tapi setelah itu Allah berfirman fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun setan membuatnya lupa untuk mengingat Rabbih. Di sini yang lupa teh si pelayan lupa menyampaikan ke raja alias ke majikannya atau Nabi Yusuf lupa sama Allah. Ulang ya. Kan di sini Allah berfirman, ini maaf ini salah satu ayat yang paling sulit loh. Ulama beda pendapat runcing banget. Sampai guru Arizal aja nggak menerima pendapat pertama, nggak menerima pendapat kedua, tapi malah bikin pendapat baru yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat buatan beliau, tapi keren banget sih. Dengan memilih pendapat ketiga ini, beliau bisa selamat dari kritik dari kedua belah pendapat. Coba baik-baik ini, mungkin malam hari ini kalian harus lebih banyak mengandalkan otak daripada hati, tapi semoga tetap kalian bisa khusyuk dalam hal ini, dalam poin ini ya. Fa'ansahu syaiton, maka setan membuatnya lupa dzikra rabbih. Setan membuatnya lupa untuk mengingatkan atas tuannya. Ternyata ulama beda pendapat. Pendapat pertama adalah Yusuf lupa mengingat Tuhannya. Gara-gara Nabi Yusuf lupa ingat sama Allah, maka hukumannya Nabi Yusuf berada di penjara selama 9 tahun. Pendapat kedua adalah si pelayan tersebut lupa amanah dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suruh ke pelayan tersebut untuk tolong ingetin ke tuanmu, ke majikanmu, supaya aku nanti jadi bisa bebas. Kasih tahu ke majikanmu bahwasanya aku punya skill untuk menafsirkan mimpi. Barangkali dengan itu nanti bisa jadi manfaat buat dia sehingga aku nanti bisa bebas gitu. Nah, si pelayan ini lupa menyampaikan tentang Yusuf kepada majikannya. Nah, ternyata teman-teman, kalau dari sisi linguistik, dari sisi bahasa, yang lebih kuat itu adalah pendapat pertama, yaitu Nabi Yusuf lupa sama Allah. Tapi problemnya adalah, kita kalau ngomong tentang Nabi itu nggak boleh asal-asalan. Kalau kita ngomong tentang Nabi asal-asalan, kita bisa murtad, ya nggak? Maka kita harus beradab dengan adab yang paling tinggi kepada para Nabi dan Rasul. Ngucapin satu kata yang isinya peremehan terhadap siapapun Nabi. Mau Nabi Muhammad SAW, mau Nabi Yusuf, mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, apapun kata yang sifatnya merendahkan, maka otomatis murtad dari Islam kita. Sedangkan kita bilang gini, Yusuf melupakan Tuhan, Yusuf melupakan Allah, maka Yusuf berada di penjara selama 9 tahun. Di sini ada sisi kritisnya apa? Wong Nabi Yusuf dari tadi ceramah tentang siapa? Tentang Allah. Iya. Masa pas giliran terakhir, tolong ingatkan aku kepada majikanmu. Masa Nabi Yusuf lupa sama Allah? Jadi kalau pendapat pertama tuh gini, harusnya Nabi Yusuf jangan minta bantuan kepada pelayan itu untuk keluar dari penjara. Harusnya minta bantuannya ke siapa? Ke Allah. Kemudian di backup dengan satu hadis qudsi, tapi hadis qudsi ini nggak jelas riwayatnya sahih atau enggaknya, di mana Allah berfirman, "Hai Yusuf, seharusnya kamu jangan minta kepada pelayan itu. Kalau mau bebas dari penjara, seharusnya kau berdoa kepada diriku." Jadi ini pendapat pertama, yaitu yang lupa tuh Nabi Yusuf. Oke lah, dari tadi Nabi Yusuf ceramah, tapi giliran minta bantuan, Nabi Yusuf lupa sama Allah. Harusnya yang dimintain bantuan pertama kali adalah Allah, bukan pelayan. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat ini AA enggak nerima jujur ya, walaupun ini pendapat ulama besar, tapi AA enggak sepakat dengan pendapat ini karena AA khawatir itu ada kecenderungan kepada meremehkan seorang nabi. Kalian ngerti nggak poin ini? Paham kan? Adapun pendapat kedua ini gampang kita pahamnya ya, bahwasanya yang lupa itu adalah pelayan. Si pelayan ini lupa lupa menyampaikan tentang Yusuf kepada raja. Akhirnya yang harusnya Yusuf bisa jadi langsung keluar, malah jadi nggak keluar gitu. Tapi kalau pendapat kedua ini emang problematik dengan sisi bahasanya. Ya, dari sisi bahasanya cuman nggak mau nyampein karena pembahasan itu 20-30 menit dari sisi linguistiknya doang. Dan kalian bukan pembelajar bahasa Arab, nantinya kalian bakalan pecah otaknya. Jadi bakalan skip pembahasan dari sisi gramatikal bahasa Arabnya. Tapi intinya secara simpel, kalau kita ngambil pendapat si pelayannya yang lupa ngingetin tentang Yusuf kepada majikan,
itu ada problem dari sisi bahasanya, dari sisi urutan kalimatnya. Tapi itu pun dijawab oleh para ahli bahasa bahwasanya ini masih memungkinkan, yaitu ada satu kata yang dihilangkan, tapi katanya tetap ada di sana sebenarnya. Contohnya apa ya? Di sini ada asyraf nggak? Bisa nggak ngasih contoh? Ada di bahasa Arab tuh, lagi ngeblank aja. Ada satu kalimat yang mana sebenarnya harusnya ada kata itu tapi dihilangkan. Oh ini dia. Innamal a'malu binniyat. Itu dia. Ya. Kalau terjemahan innamal a'malu binniyat itu apa? Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Apa maksudnya amal-amal dengan niat? Kan gak jelas itu hadisnya. Nah, itu ada kata yang dihilangkan. Yang sebenarnya adalah katanya yang seharusnya adalah sesungguhnya suatu amal itu bergantung baik buruknya tergantung kepada niatnya. Nah, cuman kalimat tadi bergantung baik buruknya tergantung pada niat itu di-cut. Jadinya persimpel gitu. Ngerti nggak di situ? Nah, jadi kalau dari sisi bahasa emang problematik untuk yang pendapat bahwa yang lupa di sini adalah majikannya. Tapi ini pendapat yang lebih aman secara akidah, ya. Karena kita nggak mau dong menyalahkan Nabi Yusuf. Adapun kalau Guru Arizal lebih cenderung ke pendapat gini. Si pelayan ini lupa sama Allah. Padahal tadi udah diceramahin panjang lebar tentang Allah. Si pelayan ini lupa sama Allah. Pas udah keluar dari penjara saking senengnya, maka semua kenangan diceramahin sama Nabi Yusuf itu lupa. Akhirnya kalau dia udah lupa sama Allah, ya udah pantas aja lupa sama Nabi Yusuf. Gitu. Padahal kan kita gini ya, kalau kalian pemaksiat nih, lalu kalian ketemu sama seseorang yang ngingetin kalian tentang Allah, lalu kalian nangis, kalian tersentuh dengan ustadz tersebut yang ngingetin kalian tentang Allah, maka kalian gak mungkin ngelupain ustadz tersebut, ya nggak? Tuh sampai sekarang gak pernah lupa sama Umar Zouk, karena dialah orang yang pertama kali bikin Arizal nangis dan kenal sama Allah. Padahal itu udah kejadiannya 23 tahunan yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi masih ingat sama beliau, masih ingat jasa-jasa beliau. Nah, cuman kalau misalnya Arizal udah diceramahin oleh Umar Zouk dan sempat nangis, sempat taubat, lalu na'udzubillah ini andai tapi nggak mau sampai kayak gini, na'udzubillah. Terus lupa sama Allah, murtad misalnya, maka kalau murtad otomatis Umar Zouk pun jadi nggak ada nilainya, ya nggak sih? Itu pendapat yang dipegang oleh Guru Arizal, yaitu di sini yang lupa adalah si pelayan. Si pelayan ini lupa sama Allah, dan karena lupa sama Allah otomatis lupa sama Nabi Yusuf. Otomatis jadi nggak menyampaikan ke si rajanya. Nah, mari kita ngelihat dari dua sisi ya. Yang kita hayati kalau misalnya emang yang benar adalah yang lupa di sini adalah Nabi Yusuf. Maka yang kita hayati adalah begini. Ketika ada seseorang yang udah terbiasa mengingat Allah dan udah terbiasa taat kepada Allah, lalu suatu saat dia lupa, ya, suatu saat dia lalai, dan kelalaian itu beda tingkatannya. Sule gak pernah sholat, tiba-tiba suatu hari sholat 5 waktu. Itu achievement bukan? Itu suatu pencapaian yang sangat tinggi banget, ya kan? Tapi Arizal yang setiap hari sholat tahajud 23 rakaat misalnya, suatu saat bangun pas azan subuh. Itu suatu pencapaian atau sebuah kemunduran? Sebuah kemunduran, padahal yang lebih aman posisinya Arizal apa Sule? Ya Arizal lah, masih sholat subuh gitu rutinnya, cuman skip tahajud 23 rakaat dan udah istiqomah 20 tahun, suatu hari nggak sholat tahajud yang masih aman, nggak ada masalah. Sedangkan Sule tiap hari nggak sholat, suatu saat sholat 5 waktu. Ya, tetap yang lebih aman tuh Arizal, ya nggak? Cuman orang yang soleh itu, bukan soleh, ini cuma contoh aja. Orang yang soleh biasanya dia akan sedih banget ketika dia ada sedikit downgrade, walaupun downgrade tersebut bukan merupakan kesalahan. Kayak misalnya gini, Nabi SAW, dulu beliau pernah kan ketidurannya. Padahal kita tahu, Nabi itu SAW, walaupun mata beliau tidur, hatinya tidur nggak? Nggak kan? Tapi kenapa ada momen di mana Nabi SAW ketiduran sampai bangun tidur tuh pas matahari udah terik, sampai seluruh tentara perang ketinggalan sholat subuh. Kata Nabi SAW, ini tempat penuh setan, kata beliau. Padahal kan harusnya Nabi SAW gak diganggu setan ya. Beliau kalau tidur matanya tidak tidur hatinya. Berarti hampir bisa dibilang mustahil beliau ketinggalan sholat subuh. Paham gak maksudnya? Tapi emang kadang Allah takdirkan itu terjadi. Dan apa hikmahnya Nabi SAW ketinggalan sholat subuh dan gak bangun? Hikmahnya apa?
Jadi ada pelajaran kita kalau ketinggalan sholat subuh harus apa? Ngerti nggak? Jadi sangat mungkin Nabi Yusuf lupa, dan lupa tersebut juga bukan sebuah hal yang tercela. Allah takdirkan Nabi Yusuf lupa, sehingga Nabi Yusuf lupa sama Allah pada saat minta bantuan. Nabi Yusuf, oke dari tadi ceramah, kemudian Nabi Yusuf sejenak lupa sama Allah, jadi langsung minta bantuan kepada pelayan ini. Sejenak Nabi Yusuf kelupaan sama Allah, dan karena itu Allah memberi peringatan kepada Nabi Yusuf dengan jadi di penjaranya lebih lama. Tapi dengan Nabi Yusuf di penjara lebih lama, Nabi Yusuf bisa dakwah lebih lama lagi. Sehingga itu jadi membawa kebaikan kepada orang di penjara, ngerti gak? Sehingga tetap aja itu sebuah kebaikan dari Allah. Lupanya para nabi dan rasul itu tetap akan membawa keberkahan. Dan itulah takdir Allah yang begitu indah. Ya, itu kalau kita ngelihat dari sisi Nabi Yusuf yang lupa. Dan juga ini jadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita amalnya udah baik, lalu suatu saat kita downgrade, walaupun downgrade-nya bukan sebuah maksiat, itu akan menyebabkan hal yang tidak baik ke hati kita. Bahkan bisa jadi dalam kehidupan kita akan terasa lebih runyam kita. Ya, kita biasanya semangat di setiap hari, lalu nggak tahajud. Kok pagi ini jadi ngerasa kayak nggak enak banget, padahal bukan maksiat. Dan kalau kita udah ada di posisi itu berarti kita udah ada di posisi yang insya Allah baik. Ada seorang ulama, udah pernah cerita ya, dia nggak pernah ketinggalan sholat di masjid selama berapa tahun. Suatu saat menjamu tamu. Gara-gara kelamaan nih tamunya nggak pulang-pulang, akhirnya ulama ini pergi ke masjid untuk sholat isya. Pas datang ke masjid, sholat isyanya udah beres. Itu nangis ulama ini. Akhirnya nyari masjid yang lain udah beres juga. Nyari masjid lain udah beres juga sholat isyanya. Saking sedihnya ulama ini akhirnya sholat isya 27 kali sendirian di rumah. Boleh atau enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Ini bid'ah. Cuman kita bisa paham, ngerti nggak sih gimana sedihnya ulama ini? Sampai segitunya gitu, sholat isyanya 27 kali. Biar apa? Biar menyetarai pahala 27. Tapi sekali lagi ini salah, nggak boleh ditiru. Ini bukan sahabat, bukan tabiin, bukan. Nggak boleh ditiru. Tapi kita ngelihat dari sisi bagaimana seorang yang soleh itu ketika kehilangan kesempatan beramal soleh itu ngerasa, aduh sedih banget ya Allah, kenapa aku nggak bisa ngelakuin ini? Apa aku biasanya ngelakuin ini, kenapa enggak gitu. Nah, kita ngelihat dari sisi itu ya, kalau Nabi Yusuf yang lupa, maka coba itu jadi refleksi buat diri kita. Kita udah ada di posisi itu belum sih? Yang selalu mengingat Allah, selalu taat, selalu beramal soleh yang sunnah, lalu suatu saat kita skip dan kita merasa sedih, dan kita mendapatkan efek gak baik gara-gara kita skip amal soleh yang sunnah tersebut. Ya, kita udah ada di posisi itu belum? Kalau belum berarti kita masih jauh. Masih harus kita perjuangkan untuk semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Kalau sedikit cerita gini, tolong ya jangan jadi, bukan tolong ya, doakan aja biar Arizal tetap ikhlas gitu. Sempat merasa ada di posisi itu, walaupun Allah lebih tahu apakah amal Arizal diterima atau enggak. Tapi benar loh, sedih banget ketika udah sukses 38 hari sholat di masjid 5 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Karena ingin ngejar satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka akan terhindar dari dua. Dia akan dapat dua jaminan dari Allah. Satu, terhindar dari sifat munafik. Dua, dia akan terhindar dari api neraka. Coba bayangin, itu kan rasa ingin bisa 40 hari itu bener banget, tapi cuma bisa 38 hari maksimal. Dan setelah kejadian itu sampai detik ini nggak pernah lagi bisa. Nggak pernah lagi bisa. Jangan sampai 40 hari. 7 hari aja nggak bisa. Sholat 5 waktu di masjid, alasannya ya karena jauh dari masjid sekarang rumahnya. Sedangkan waktu dulu dekat dari masjid. Nah itu tuh ngerasa banget, ya Allah sedih gitu ya. Dan kalian bisa nggak ngerasain sih kalau kita jadi Nabi Yusuf di momen ini gitu? Kalau emang bener tafsirnya Nabi Yusuf lupa sama Allah, kan itu sedih Nabi Yusuf, dan akhirnya beliau tetap di penjara. Tapi ya udah, ketika di penjara pun ingat Allah lagi, dakwah lagi, dan itu jadi kebaikan. Itu pertama kalau kita tadabbur dari sisi siapa yang lupa? Nabi Yusuf. Sekarang gimana kalau yang lupa adalah si pelayannya? Dan kita ambil posisi di mana Nabi Yusuf salah nggak minta bantuan? Nggak salah. Wong ketika
ibunya Nabi Musa oleh Allah udah dijamin, kami akan mengembalikan anakmu, kami akan ngembaliin Musa kepadamu. Kalau Allah udah janji, harusnya ibunya Nabi Musa ngapain? Nyantai artinya. Allah udah ngejamin bakalan dibalikin, inna radduhu ilaiki. Itu mah udah janji Allah tuh udah bener-bener ditekanin bang, udah Allah janji, janjinya tuh pakai penekanan deh. Allah janji Musa akan balik lagi ke pangkuanmu. Ya udah, nah, ibunya Nabi Musa tinggal diam aja, nggak usah pakai teriak-teriak segala gitu. Gitu, nggak usah. Tapi ternyata ibunya Nabi Musa ngelakuin ikhtiar nggak? Ikhtiar. Nyuruh kakaknya Nabi Musa yang perempuan, tolong ikuti. Mata-matai Musa, gimana itu, gimana anakku yang lagi itu. Oh ternyata dibawa sama tentaranya Firaun. Oh ternyata masuk ke dalam istana, ikuti ke istana. Ya, mata-matai istana. Ternyata walaupun udah dapat jaminan dari Allah, ibunya Nabi Musa tetap ikhtiar. Maka Nabi Yusuf minta ikhtiar supaya keluar dari penjara, supaya membersihkan nama baiknya, supaya membersihkan dirinya dari celaan-celaan, dari tuduhan-tuduhan. Ya ikhtiar dong, gak ada salahnya kan. Tapi ternyata walaupun udah ikhtiar, walaupun hati bergantung ke Allah, terkadang orang yang kita harapkan bisa jadi jalan pertolongan buat kita, gak jadi jalan pertolongan buat kita ternyata. Dan itu membuat kita jadi semakin yakin bahwa bergantung tuh ya ke Allah, bukan ke orang yang kita minta bantuan. Dan di sisi lain juga ada poin pelajaran penting dari ayat ini, yaitu lihat bagaimana kita tuh kesel kalau ada musuh kita menyakiti kita. Tapi kita lebih kesel kalau ada orang yang udah kita baikin tapi melupakan kita. Itu bisa lebih kesel, apalagi kalau sampai nyakitin. Itu tuh lebih kesel. Tapi di sini Nabi Yusuf nggak ngerasa disakiti. Bahkan ketika 9 tahun kemudian si orang itu kan baru ingat ya. Jadi orang itu tuh baru ingatnya 9 tahun kemudian gitu. Baru diingetin ke raja-raja, aku punya teman di penjara tuh 9 tahun yang lalu tuh. Aku baru ingat sekarang. Pas si orang ini datang ke Nabi Yusuf mungkin nggak, sekarang lo balik lagi? Setelah 9 tahun? Nggak, Nabi Yusuf sama sekali nggak mencela. Maka ini pelajaran penting bahwa memang yang nyakitin tuh, yang lebih menyakitkan adalah kalau orang yang udah kita baikin melupakan kita. Ya, murid-murid yang udah ajarin misalnya 7 tahun, ngelupain AA, bahkan mungkin ngejek-ngejek AA, itu nyakitin. Tapi bukankah takdir itu membuat Arizal semakin yakin bahwa yang harus ku cari ridhonya ya Allah, yang harus ku mintai pertolongannya ya Allah, bukan manusia. Itulah sifat manusia. Ketika lagi butuh, ngedatengin. Tapi ketika lagi seneng, ngelupain. Dan itu udah Allah sampaikan di surat Yusuf ini. Lihat bagaimana pelayan ini lupa sama Nabi Yusuf, padahal baru dikasih tahu tuh, baru dimintain tolong, nggak pakai tunggu-tunggu, langsung disampaikan tuh Nabi Yusuf bantuannya. Cuman minta 2 menit doang, jeda, dan akhirnya Nabi Yusuf langsung bantu ketika ditanya. Tapi ternyata dia lupa sampai 9 tahun. Maka di sini kita diajarkan untuk bergantung ke Allah. Saat kita minta tolong ke siapapun, hati kitanya gantunginya ke Allah, bukan ke orang yang kita minta bantuan. Semoga dengan ini kita jadi dapat pelajaran dan semakin kuat tauhid kita ya. Ini penting untuk kita resapi. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa kurang bisa menghayati ayat-ayat tadi, coba diulang lagi dan coba hadirkan kondisi-kondisi hidup kita di mana kita sering minta bantuan ke orang tapi kemudian kita dikecewain, kita dilupain, kita nggak dianggap. Maka inilah yang terjadi ya, sebagaimana Nabi Yusuf minta bantuan ke pelayan tersebut tapi ternyata nggak diingat sama dia. Karena Allah ingin kita ingat kepada dia saja. Allah ingin kita bergantung kepada dia saja. Dialah As-Somad, Al-Ahadus Somad. Baik, itu aja teman-teman. Mohon maaf udah jam 10 lebih 5. Kita sekarang tanya jawab cuma 5 menit aja. Habis itu kita udah ya. Ada yang mau nanya pertanyaan tentang materi atau di luar materi, buat? Ya, silakan. Untuk mendakwahi misalkannya sama muslim yang terjerumus ke dosa, apakah sama metodenya atau ada saran yang lain? Baik, untuk muslim yang terjerumus ke dosa emang itu nanti ada rincian ya. Ada apakah dia terus menerus, apakah dia orang yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Maka ini harus dicoba dari berbagai macam teknik. Karena Nabi pun SAW dalam teknik dakwah kepada muslim, beliau nggak sama, nggak dalam satu warna.
Beliau ketika nasehatin Usama bin Zaid, padahal Usama adalah salah satu orang yang sangat beliau cintai, tapi Usama dimarahin abis-abisan loh. Usama dimarahin abis-abisan. Tapi giliran ada seorang pemuda yang ingin zina, malah Nabi SAW sampaikan dengan lemah lembut nasihatnya. Maka di sini jadi tergantung situasi kondisi, tergantung psikis dari orang yang kita lagi dakwahi juga, itu harus jadi banyak pertimbangan gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau mau nanya itu mungkin lebih harus studi case-nya gimana, teman Habibi gimana. Ya, baik. Ada lagi yang mau nanya? Belum ada. Oke, siap. Di sini udah ada yang nanya ya di Zoom. Ada pendapat yang bilang kalau pembeda orang muslim dengan kafir yaitu ninggalin sholat. Lalu kalau saya menunda sholat, tahu-tahu sudah di ujung waktu, dan saat saya sholat ternyata sudah keburu azan, apakah saya dianggap meninggalkan sholat? Dan kalau saya menunda mandi wajib karena ada acara, namun juga ada sedikit rasa malas, namun hutang sholatnya tetap saya bayar, apakah itu berarti saya meninggalkan sholat dan saya kafir? Pertama gini ya, kalau kita nunda sampai di ujung waktu sholat, sampai kita nggak bisa sholat 1 rakaat pun sebelum azan, ya, kalau kita masih bisa sholat 1 rakaat sebelum azan berkumandang, azan sholat berikutnya ya, maka sholat kita masih sah. Tapi kalau kita baru takbir Allahu Akbar, malah azan, baru takbir taunya azan asar, kita mau sholat duhur nih, sholat duhur di ujung banget Allahu Akbar, taunya azan asar, maka di situ sholat kita maka di situ kalau kita masih sholat, kita belum kafir, kita nggak kafir di situ ya. Entatan aralat ulang ya. Kalau kita nunda sholat, yang kita tunda tuh sholat yang nggak bisa dijamak ke sholat berikutnya. Jadi gini, kalau misalnya kita nunda sholat duhur sampai masuk waktu sholat asar, kita nggak kafir di situ, ya. Kita nggak kafir. Tapi kalau kita nunda sholat duhur sampai 5 menit sebelum maghrib, bisa nggak kita sholat duhur dan asar dalam 5 menit? Nggak bisa. Kalau orang normal nggak bisa, kecuali orang yang sholatnya udah kacau ya bisa. 3 menit beres. 2 sholat itu 8 rakaat 3 menit. Tapi orang normal itu nggak bisa sholat 5 menit, sholat duhur dan asar. Maka di situ kita murtad. Jadi yang murtad tuh kalau misalnya ninggalin sholat asar, ninggalin sholat isya, dan ninggalin sholat subuh, itu murtad. Ya. Adapun ninggalin sholat duhur, kenapa nggak murtad? Karena sholat duhur itu masih bisa dijamak ke asar. Masih bisa dijamak ke asar kalau lagi di perjalanan. Kalau lagi nggak di perjalanan, kita menjamak, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalaupun suatu saat kita malah menjamak tanpa ada uzur syar'i, ya itu jadinya sebuah kesalahan, tapi dari sisi sholatnya mudah-mudahan masih bisa diterima oleh Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kasus kamu nunda mandi junubnya karena apa? Dan junubnya pas kapan? Ini tergantung. Kalau misalnya Adizal tidur siang, junub, jam 12 junub, kebetulan harus ngajar, harus ceramahnya nggak di masjid. Akhirnya pas bangun, aduh, junub, mandi belum bisa karena harus buru-buru, langsung ceramah. Sampai jam 1:30, abis itu aman di junub, lalu sholat duhur. Aman kalau kayak gitu mah. Tapi kalau yang dimaksud adalah kamu nunda mandi junub, sampai akhirnya kelewat 1, 2, 3 sholat, itu kafir jadinya. Menurut pendapat yang pegang, tapi harus jujur bahwa mayoritas ulama berpendapat ninggalin sholat itu tidak murtad, tidak murtad. Itu mayoritas ulama. Tapi lebih cenderung ke pendapat sebagian mazhab Hambali, sebagian ya. Bukan seluruh mazhab Hambali, tapi sebagian kecil dari mazhab Hambali berpendapat ninggalin sholat itu kekafiran. Maka jadi kamu taubat ke Allah. Kalau emang junub dan emang belum waktu sholat, gak apa-apa nunda sholat dulu. Tapi kalau sampai nundanya sampai ke waktu sholat berikutnya, berarti kamu ninggalin sholat di sini. Dan itu kufur. Ya, taubat ke Allah sungguh-sungguh. Dan jangan pernah lagi ngulangin dosa ninggalin sholat. Dosa apapun selama bukan dosa kafir dan dosa ninggalin sholat, itu masih kita bisa selamat di akhirat. Ya, tapi kalau udah ninggalin sholat, aduh, kacau itu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.